warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mendeki dengan NIM 131424091 dengan teman saya di sebelah kanan. Saya Priska Musalam dengan NIM 131424036. Dengan sebelah kiri saya. Saya Fitri Sitalamanau dengan NIM 131424031. Kami dari kelompok 1 membahas mengenai perbandingan pendidikan internasional. Yang kami hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah kami yaitu Ibu Wistiawati SS MD LM PhD. Baik, langsung saja di sini kami akan membahas tentang perbandingan sistem pendidikan di Singapura dan Indonesia, jenjang pendidikan dan perubahan kurikulum. Pendahuluan, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan dan karakter peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pendidikan diatur melalui sistem pendidikan yang mencakup jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Nah, selain itu, perubahan kurikulum juga dilakukan agar pendidikan tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, perbandingan sistem pendidikan Singapura dan Indonesia. Di Singapura, sistem pendidikan Singapura ini dikenal sangat terstruktur dan terstandar tinggi, dengan berfokus pada pencapaian kompetensi 21 country skill dan kualitas pembelajaran yang konsisten di seluruh sekolah. Nah, sedangkan di Indonesia, sistem pendidikan Indonesia ini terus mengalami reformasi termasuk perubahan kurikulum. Nah, mulai dari kurikulum KTSP, K13 hingga kurikulum Merdeka yang ada saat ini. Nah, ini untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dan penguatan karakter peserta didik. Jadi intinya Singapura itu lebih stabil dengan standar nasional yang sangat kuat, sementara Indonesia itu bergerak dengan reformasi berkelanjutan. Selanjutnya, kurikulum dan tujuan belajar. Nah, di Singapura, kurikulum ini lebih terarah pada pengembangan kemampuan berpikir tinggi, sains, matematika, dan bahasa. Nah, struktur sekolah seperti PSLE atau Prima School Leaving Examination ini adalah ujian akhir sekolah dasar di Singapura yang akan menentukan kelanjutan siswa berdasarkan kemampuan akademiknya. Nah, sedangkan di Indonesia ini kurikulum itu menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini menekankan kompetensi karakter, pembelajaran kontekstual, dan memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran. Nah, tujuan belajar di Indonesia ini fokus pada belajar tidak hanya pada hasil akademik, tetapi juga pada nilai Pancasila dan kompetensi mulai dari abad ke-21. Jadi, intinya Singapura ini lebih cenderung kompetitif dan teknis dalam kurikulumnya, sedangkan Indonesia itu lebih fleksibel dan kontekstual. Baik, selanjutnya ada penggunaan bahasa pengantar. Nah, di Singapura, bahasa pengantar utama itu adalah bahasa Inggris. Namun, siswa sudah diwajibkan juga belajar bahasa mother tongue. Misalnya, mother tongue ini adalah bahasa ibu, misalnya bahasa Mandarin, bahasa Malay, dan bahasa Tamil. Sedangkan di Indonesia ini bahasa pengantar utama pendidikan adalah bahasa Indonesia ini sendiri, disertai pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa daerah tergantung kurikulum lokal.
Jadi, intinya Singapura ini memadukan bahasa global yaitu bahasa Inggris dan bahasa lokal yaitu bahasa ibu. Sedangkan Indonesia ini berfokus pada bahasa Indonesia ini sendiri sebagai bahasa nasional. Baik, selanjutnya ada kualitas dan hasil pendidikan. Menurut studi komparatif, Singapura ini secara konsisten menunjukkan hasil belajar yang tinggi dalam standar internasional. Nah, sedangkan Indonesia ini masih berupaya mengejar kualitas dan pemerataan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan jenjang pendidikan di Indonesia dan di Singapura. Sebagaimana yang kita ketahui, sistem pendidikan adalah fondasi utama kemajuan suatu negara, yang artinya dasar yang membentuk kualitas SDM, sumber daya manusia. Di Indonesia, jenjang pendidikan itu dimulai dari PAUD atau TK sebagai tahap pengenalan dasar belajar anak, yaitu pembentukan karakter dan kebiasaan belajar anak. Selanjutnya ada SD atau MI selama 6 tahun, yaitu masa penguatan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Itu melatih keterampilan fundamental kehidupan. Nah, kemudian siswa melanjutkan ke SMP atau MT selama 3 tahun untuk mengembangkan pengetahuan umum dan kemampuan berpikir lebih kritis. Setelah itu terdapat SMA, MA, SMK selama 3 tahun sebagai tahap persiapan menuju dunia kerja atau pendidikan tinggi, yaitu masa penentuan arah masa depan. Pada tingkat perguruan tinggi, mahasiswa dapat menempuh diploma, sarjana, magister, hingga doktor, tahap pengembangan keahlian dan profesionalisme. Nah, berbeda dengan Indonesia, sistem pendidikan di Singapura itu dirancang lebih fleksibel atau menyesuaikan kemampuan dan minat siswa. Jadi, pendidikan dimulai dari kindergarten untuk usia 3-6 tahun sebagai tahap perkembangan awal anak, yaitu setara dengan TK. Itu pembentukan kesiapan belajar. Kemudian siswa mengikuti primary education atau pendidikan dasar setara sekolah dasar selama 6 tahun yang bersifat wajib dan diakhiri dengan ujian nasional, yaitu PSLE, Primary School Leaving Examination. Nah, ujian kelulusan sekolah dasar untuk mengukur kemampuan akademis siswa. Pada tahap ini, kelas 1 sampai kelas 4 disebut Foundation Stage, tahap pembentukan dasar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan di kelas 5 dan di kelas 6 itu disebut Orientation Step. Nah, tahap pengarahan kemampuan siswa serta menuju persiapan jenjang pendidikan yang berikutnya. Setelah itu, siswa masuk di secondary education selama 4-5 tahun dengan jalur yang disesuaikan dengan kemampuan akademik mereka dibandingkan berbasis potensi individual, yang artinya siswa tidak dipaksa belajar dengan sistem yang sama, tetapi ditempatkan sesuai kemampuan dan perkembangan belajarnya. Setiap siswa mempunyai jalur yang paling sesuai dengan perkembangannya. Maknanya itu, pendidikan menghargai perbedaan kemampuan siswa, sehingga tidak setiap orang itu bisa belajar secara optimal dan tidak tertinggal. Setara di Indonesia, SMP sampai SMA, pendidikan menengah, tetapi di Singapura jalurnya lebih fleksibel. Pada jenjang berikutnya, siswa dapat memilih ITE, Junior School, atau Politeknik, sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Nah, ITE itu kepanjangannya Institute of Technical Education, artinya pendidikan kejuruan yang fokus pada keterampilan kerja praktis. Nah, maknanya itu menyiapkan siswa langsung siap kerja dengan kemampuan teknis.
setara di Indonesia, SMK atau pendidikan vokasi dasar. Nah, junior college artinya pendidikan akademik 2 tahun sebagai persiapan masuk universitas. Jalur untuk siswa yang ingin melanjutkan studi tinggi berbasis akademik, setara di Indonesia SMA jalur akademik persiapan kuliah. Nah, ada juga politeknik, artinya pendidikan vokasi tingkat lanjut yang menggabungkan teori dan praktik profesional. Menyiapkan keahlian spesifik untuk dunia kerja atau lanjut kuliah. Setara di Indonesia, yaitu politeknik atau diploma D3. Tahap akhir adalah universitas sebagai tempat pengembangan ilmu secara mendalam dan profesional. Artinya, puncak pendidikan formal. Ciri utama sistem pendidikan Singapura adalah fleksibel dan berfokus pada kemampuan siswa. Nah, pendidikan yang menyesuaikan dengan potensi individu, bukan memaksakan keseragaman. Baik, dapat disimpulkan keduanya negara ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan generasi muda, yaitu membangun masa depan bangsa. Namun Indonesia menekankan pemerataan sistem pendidikan, sedangkan Singapura menekankan penyesuaian terhadap potensi siswa. Nah, dua pendekatan berbeda untuk tujuan ini. Akan menjelaskan tentang sistem kurikulum di Singapura. Yang pertama, pendidikan dasar, yang dimana pada jenjang pendidikan dasar sistem pendidikan di Singapura dimulai pada usia 7 tahun dan bersifat wajib dengan kurikulum yang terstruktur selama 6 tahun. Dan ditekankan penekanan penguasaan bahasa Inggris, bahasa ibu, dan matematika serta pengenalan IPA sejak kelas 3. Pada akhir jenjang, siswa wajib mengikuti PSLE sebagai alat seleksi jenjang selanjutnya. Sedangkan di Indonesia pendidikan dasar berlangsung tanpa ujian nasional penentu, tunggal PSLE dan kurikulumnya lebih luas dengan penekanan pada pendidikan karakter, agama, dan nilai kebangsaan. Pada jenjang pendidikan menengah, Singapura menerapkan pada sistem pengelompokan jalur belajar dengan sesuai kemampuan akademik dan minat siswa, berfokus kuat pada persiapan ujian dan keterampilan praktik. Sementara Indonesia menggunakan sistem pendidikan menengah yang relatif seragam tanpa pemisah jalur akademik secara ketat, sehingga seluruh siswa mengikuti kurikulum yang hampir sama meskipun memiliki kemampuan dan minat yang berbeda. Pada jenjang pendidikan tersier, Singapura menyediakan institusi pendidikan tinggi publik dan swasta dengan durasi studi dan fleksibel, antara 2 hingga 5 tahun tergantung program studi, serta sistem pembiayaan yang disesuaikan dengan jurusan dan institusi. Sedangkan Indonesia umumnya memiliki durasi studi yang lebih seragam dan pembiayaan yang lebih bervariasi, namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Baik, selanjutnya ada dasar pendidikan di Indonesia, Singapura, yang dimana memiliki perbedaan mendasar dalam landasan filosofinya. Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar pendidikan yang menekankan nilai ideologi, moral, dan kebangsaan. Sedangkan Singapura mendasarkan sistem pendidikannya pada pandangan bahwa setiap peserta didik memiliki bakat dan minat yang unik. Sehingga pendidikan diarahkan pada pengembangan potensi individu secara maksimal. Tujuan pendidikan di kedua negara juga menunjukkan perbedaan orientasi. Pendidikan di Indonesia bertujuan meningkatkan keimanan, kecerdasan, keterampilan, serta membentuk budi pekerti dan rasa patriotisme. Sementara itu,
pada pendidikan di Singapura lebih berfokus pada pembentukan masyarakat yang disiplin, beretika, serta kreatif, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Selanjutnya ada isi kurikulum, yang dimana di Indonesia dan Singapura memperlihatkan perbedaan penekanan materi pembelajaran. Kurikulum Indonesia mencakup mata pelajaran yang luas seperti pendidikan Pancasila, agama, bahasa Indonesia, serta penguasaan nilai karakter. Sementara kurikulum Singapura lebih berfokus pada mata pelajaran ini seperti bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS, guna meningkatkan kompetensi akademik dan daya saing global. Selanjutnya ada kurikulum dan mata pelajaran di Indonesia cenderung lebih luas pada dengan muatan pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, seni dan olahraga, selain mata pelajaran akademik. Sedangkan kurikulum Singapura lebih ringkas dan fokus pada mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, IPA, serta penekanan penguatan kompetensi akademik utama peserta didik. Pada sistem evaluasi, pendidikan menunjukkan perbedaan signifikan yang dimana Indonesia menggunakan beragam bentuk evaluasi seperti ujian sekolah, asesmen nasional, dan penilaian praktik, sehingga Singapura menerapkan sistem evaluasi yang sangat standar dengan PSD sebagai penentu utama penempatan dan jenjang pendidikan siswa, sehingga proses seleksi akademik berlangsung lebih ketat.